Anda bahwa Dan adalah anak Yakub dari budak perempuan Rahel Bilha? Ya, karena Rahel belum juga memiliki seorang anak dan merasa iri dengan kakaknya, maka ia berkorban dengan merelakan budaknya menjadi selir sehingga ia membesarkan seorang anak, maka lahirlah anak pertama Bilha, yaitu Dan. Bagaimana sosok anak laki-laki Yakub dari selirnya ini? Mari kita ikuti fakta Alkitab tentang suku-suku bangsa Israel kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Menjadi simbol keadilan bagi Rahel. Dalam Kejadian 30 ayat 6 digambarkan kebahagiaan Rahel atas kelahiran anak pertama dari Bilha. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anaknya itu Dan. Ya, kata Dan dalam bahasa Ibrani berarti keadilan atau hakim. Walau namanya bermula dari luapan kebahagiaan dari Rahel, namun hal itu tidak terjadi secara kebetulan. Sebab nama itu menjadi nubuatan untuk peran dari suku Dan bagi bangsa Israel, yaitu menjadi hakim di antara bangsa itu. Diibaratkan seperti ular padang gurun. Sebelum Yakub mati, ia memberkati anak-anaknya dan tentang Dan, ia berkata, "Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan." Kejadian 49 ayat 16-18. Berkat yang disampaikan Yakub untuk Dan sangat unik. Pertama, berbicara tentang perannya ke depan sebagai hakim dan memiliki pengaruh besar pada bangsa Israel. Hakim pada saat itu bukan hanya bicara tentang membuat keputusan tentang apa yang benar dan adil, namun lebih banyak mengambil peran sebagai pemimpin bangsa, memberi arahan, dan menjadi perantara bagi Tuhan dan umat Israel. Yakub juga menyatakan bahwa Dan akan menjadi seperti ular padang gurun yang mengintai dan menyerang secara tiba-tiba dan membuat musuhnya tak berdaya. Ular juga menjadi lambang resmi dari suku Dan. Hal ini mengibaratkan sifatnya yang jauh berbeda dari saudaranya Yehuda yang digambarkan sebagai singa yang suka menghadapi musuhnya secara terbuka. Namun bagi Dan, ia lebih suka bermain taktik, melakukan gerilya, dan menyerang secara tiba-tiba. Bisa dikatakan ia sangat pintar dan licik. Sedangkan perkataan terakhir Yakub, "Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan" itu, banyak ahli mengartikannya sebagai sebuah doa untuk nasib keturunan dari anaknya itu, karena sekalipun pada awalnya mereka memiliki kehidupan yang benar, namun berakhir sebagai penyembah berhala. Daerah suku Dan. Dalam Yosua 9 ayat 40-49 dituliskan bahwa suku Dan mendapatkan undian ketujuh pembagian wilayah tanah perjanjian. Daerah yang diterima suku Dan adalah sebuah wilayah kecil di antara suku Yehuda, Benyamin, Efraim, dan musuh mereka Filistin. Karena daerah yang mereka terima tidak mencukupi, mereka melakukan perluasan dengan menaklukkan kota Lesem. Setelah itu mereka mengganti nama kota itu menjadi kota Dan. Namun karena serangan dan tekanan dari bangsa Filistin, suku Dan terdesak hingga akhirnya memilih pindah ke sebelah utara Filistin dengan menaklukkan Lais, Hakim-Hakim 18, lalu membangun kota Dan yang baru di sana. Simson, hakim dari suku Dan dengan kisah epik. Jika Anda belum tahu, Simson adalah hakim bangsa Israel yang berasal dari suku Dan, seperti yang dituliskan dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2. Ayahnya Manoah adalah seorang dari suku Dan dari wilayah Zorah. Manoah dan istrinya mengalami kemandulan, hingga seorang malaikat Tuhan datang dan menubuatkan mereka akan memiliki seorang anak yang akan menjadi nazir Allah dan menyelamatkan bangsa Israel, hingga akhirnya lahirlah Simson. Anda bisa membaca kisah Simson selengkapnya dalam Hakim-Hakim 13-16. Bagaimana ia sekalipun menjadi nazir Allah namun tidak mentaati hukum Tuhan untuk tidak mengambil istri dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akhirnya ditaklukkan dan dibuat buta oleh bangsa Filistin. Walau ia pada akhir hidupnya melakukan hal yang luar biasa dengan mati bersama raja-raja orang Filistin dengan merobohkan tiang bangunan, namun kita bisa belajar bahwa pengurapan Tuhan dalam hidup seseorang tidak cukup untuk membuatnya berhasil menggenapi tujuan Tuhan, tapi harus diikuti dengan ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Akhir kisah suku Dan.
Setelah pecahnya bangsa Israel menjadi Israel Utara dan Yehuda, seperti ke-9 suku lainnya, dan bergabung ke Israel Utara yang pada akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan dibawa ke pembuangan hingga akhirnya menjadi bagian dari 10 suku Israel yang hilang. Yang menarik adalah, ada beberapa suku bangsa yang mengklaim sebagai keturunan suku Dan. Salah satunya adalah sebuah suku di Ethiopia yang mengaku sebagai Yahudi Ethiopia atau Beta Israel. Mereka menyatakan bahwa nenek moyangnya berimigrasi ke kerajaan Kus, saat ini adalah Ethiopia dan Sudan, ketika Bait Allah yang pertama dihancurkan. Namun ada klaim juga yang menyatakan bahwa Denmark, salah satu bangsa Skandinavia, adalah keturunan suku Dan. Para ahli memperkirakan bahwa setelah dibawa ke pembuangan, ke-10 suku Israel yang hilang pergi ke wilayah Skandinavia. Spekulasi ini memunculkan gerakan Nordik Israel di pertengahan abad ke-19. Demikian seri fakta Alkitab perjalanan bangsa Israel, yaitu suku Dan. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan berikan komentarnya. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!